Hai, jumpa lagi sahabat. Udah 2 minggu lebih abis lebaran nih. Cuman masih ada hal yang bikin miris dan terenyuh buat kita nih guys. Saudara-saudara kita di Palestina masih aja digempur abis-abisan oleh Israel. Padahal bulan lalu sempat ada gencatan senjata. Malah dicederai sendiri sama Israel. Alhasil, semua pihak pun kembali berteriak mengecam kelakuan Israel ini. Tapi tahu nggak kamu sahabat, ternyata banyak juga loh musisi dunia yang sangat vokal menyuarakan dukungan kepada Palestina. Siapa aja mereka? Coba kita check it out berikut ini. Di posisi kelima, ada penyanyi Amerika yang udah keseringan nyabet piala Oscar, Billie Eilish. Nah, kebetulan lewat piala Oscar tahun lalu, Billie Eilish menyuarakan dukungannya pada Palestina dengan memakai pin merah yang berarti ceasefire, alias gencatan senjata. Berikutnya di posisi keempat ada super band asal Inggris, Coldplay. Band ini emang udah terkenal juga sebagai pendukung Palestina sejak 2011. Bahkan pas konser di Abu Dhabi awal tahun ini, Coldplay mendedikasikan lagu Everglow bagi korban genosida Palestina. Itu baru satu contoh aja dari sekian banyak tindakan Coldplay membela Palestina. Keren banget dah pokoknya band ini. Berikutnya giliran band asal Amerika nih guys, Green Day. Jadi musisi paling grace yang membela Palestina. Pada 12 April kemarin saat tampil di festival musik terbesar Amerika Coachella, Green Day mengubah lirik salah satu lagunya dengan lirik dukungan pada anak-anak korban genosida Palestina. Aksi Green Day ini sempat viral dan menyita perhatian publik sedunia. Dan emang sih Green Day dari dulu terkenal sebagai band pembela kemanusiaan. Top pokoknya dah Green Day ini. Di nomor 2, jelas dan pasti harus masuk adalah musisi kelahiran Lebanon yang tinggal di Swedia, Maher Zain. Di Indonesia dia juga terkenal banget ya guys dengan lagu-lagu religinya. Tapi banyak juga lagu Maher Zain yang menyuarakan dukungan pada Palestina. Di antaranya Palestina Will Be Free, Ya Habibah Ya Palestine, serta Free Palestine. A blinding flash of white light lit up the sky over Gaza tonight. Nah, di posisi pertama, rasanya tak ada yang tak pernah mengenal lagu ini. Yap, lagu ini diciptakan oleh Michael Hart di tahun 2009 sebagai bentuk solidaritas pada perlawanan warga Palestina. Dan tak dinyana, lagu ini meledak di mana-mana, bahkan kemudian jadi lagu simbol perlawanan Palestina. Lewat lirik lagu yang sangat menggugah ini, Michael Hart seolah memberi pesan mendalam terutama bagi Israel tentang kondisi Palestina yang hancur berantakan dan porak-poranda akibat ulah mereka. Ya, itulah 5 musisi dunia yang vokal menyuarakan dukungan pada Palestina. Masih lebih banyak lagi musisi lain yang juga mendukung perjuangan Palestina. Semoga dengan semakin banyaknya suara-suara dukungan pada Palestina, konflik di sana akan segera berakhir ya sahabat. Halo, selamat malam sahabat RTV. Jumpa lagi dengan saya Doni Hermatra dan saya Felicia Wu di Lensa Indonesia Malam. Betul. Nah, ini kita udah nggak sabar nih Don. Apa Don? Ada informasi apa nih di malam hari ini? Nah, kita awali Lensa Indonesia Malam kali ini dengan informasi soal kasus penahanan ijazah di Surabaya. Loh, tunggu. Ini bukannya udah damai gitu ya Don? Nah, ini emang kasus viralnya sih udah damai ya. Tapi kasus penahanan ijazahnya ini harus tetap lanjut dong. Kenapa? Karena nih ternyata ada banyak kejanggalan sama perusahaan
perusahaan ini. Walah, ini ada kejanggalan apa ya? Langsung aja deh kita cek nih fakta-faktanya. Wakil Wali Kota, Bu. Ya, urusannya apa, Pak? Loh, Urusannya apa? ini ada warga saya ditahan ijazahnya. Mau wakil wali kota, mau apa? Sampean kalau ada keluhan, ke polisi aja. Sahabat masih ingat video Wakil Wali Kota Surabaya Armuji berdebat dengan pemilik perusahaan di depan gerbang tertutup. Sampean, saya nggak kenal sampean. Sama yang punya perusahaan ya? Iya. Sampean penipuan. Saya nggak kenal sampean ya, sorry ya. Nipu mati. Siapa saya nggak kenal, sorry. Kamu itu Nah, setelah saling tuntut, akhirnya Cak Ji dan Diana Jihwa berdamai. aja nggak apa-apa. Tapi tidak berhenti sampai di situ, sahabat. Warga Surabaya bahkan langsung berunjuk rasa di depan perusahaan, meminta kejelasan dan meminta otoritas melanjutkan kasus penahanan ijazah para mantan karyawan UD Sentosa Sil. Memanggil, kok tidak ada sanksi apa-apa? Kasus ini pun sampai di DPRD Kota Surabaya. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi D, Nila Hardianti yang merupakan mantan karyawan perusahaan ini menjelaskan berbagai kejanggalan di UD Sentosa Sil. Mulai dari upah di bawah UMR, tidak adanya upah lembur, penyekapan kalau tidak sesuai target, hingga penahanan ijazah 31 karyawan. Saya terpaksa memberikan ijazah saya. Pada saat saya resign, itu pun juga tidak diberikan. Dengan alasan, saya mau, Pak. Mau. Oke, saya penalti, Ibu. Tapi kan saya menyelesaikan pekerjaan saya sampai akhir. 14. Disnaker Kota Surabaya sempat memediasi urusan ini, tapi anehnya si pemilik perusahaan mengatakan tuntutan korban salah alamat. Para pihak pun kami wajib hukumnya ada namanya mediator. Sebelum mediator kita klarifikasi dan apa betul ini lokasi dimaksud. Tetapi dia mengatakan bahwa di Suri Mulia Permai 14 bukan miliknya dan salah alamat. Yang lebih aneh lagi, ternyata perusahaan ini ilegal alias tidak memiliki izin karena tidak memiliki nomor induk berusaha. Kok masih bisa ya beroperasi dengan tenang? Tak heran kalau muncul dugaan ada backing kuat di belakang mereka. Kalau sudah begini, baru deh saling lempar tanggung jawab untuk menindak perusahaan ilegal ini. Tapi masa iya cuma sanksi penutupan? Harusnya ada sanksi pidana dong. Soalnya menggaji di bawah UMR bisa dipenjara maksimal 4 tahun dan denda 400 juta rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Dari Surabaya kita ke Jakarta Barat nih, ada kasus yang berulang kali meresahkan di sana nih Cia, soal pencurian lempengan besi JPO. Hah? Kok bisa dicuri gitu sih, Don? Ada-ada aja deh. Tapi gimana tuh? Mereka motongnya terus dibawanya pakai apa? Ya namanya juga pencuri, ini banyak banget nih akal bulusnya. Nah yang lebih meresahkannya lagi nih, setelah dicuri lempengan besinya, ya si JPO-nya nih jadi bahaya banget nih bagi para pejalan kaki. Kita simak aja informasinya. Lagi-lagi, pijakan plat besi anak tangga jembatan penyeberangan orang di Jalan Daan Mogot kilometer 1 Grogol, Jakarta Barat hilang dicuri tangan-tangan nggak bertanggung jawab. Waduh, ini udah ketiga kalinya loh lempengan besi JPO dicuri. Udah gitu, pencurian ini menyisakan lubang-lubang berbahaya yang mengancam keselamatan pejalan kaki. Salah satunya dialamin Ibu Nur Hayati yang nyaris celaka gara-gara anak tangga tanpa pijakan ini. Saya mau pulang, naik motor, saya naik tangga. Buka nggak buka dia? Enggak sih, alhamdulillah enggak. Enggak ngeliat, sempat lihat. Enggak, saya enggak ngeliat. Tahu-tahu kirain aku lubangnya, kirain ada ambalan satu lagi. Tahu-tahu saya plong, saya kanan kiri pegangan jadinya. Untungnya, petugas suku dinas Bina Marga Jakarta Barat segera mengganti plat-plat besi yang hilang tadi dengan yang baru. Lihat tuh, plat besi selebar itu dipotong-potong dulu supaya bisa dipasang di masing-masing anak tangga. Ini sekitar ada 10 sampai dengan 12 anak tangga gitu ya yang baru saja diperbaiki. Jadi memang kemarin sebelum diperbaiki bisa dibayangkan cukup bahaya gitu ya kalau kita melintas
di jembatan ini. Selain diperbaiki, sekarang JPO dipasangi CCTV. Soalnya sekitar jam 3 dini hari masih suka ada yang nyuri plat-plat besi ini, sahabat. Kabarnya sih bakal ada petugas Pemkot juga yang bakal patroli di sekitar JPO supaya pencurian gak terus berulang. Semoga ya, semoga nih. Dari Jakarta, Arista Damelia, Ricky Rusdiana, Reza Heri Pamungkas, RTV. Nah, Don, informasi selanjutnya nih, ada informasi dari program makan bergizi gratis nih. Kayaknya program ini mulai kusut nih, Don. Kusut? Ini kusut kenapa, Cia? Iya, jadi ini ada mitra dari Badan Gizi Nasional yang udah stop operasi nih. Jadi mereka udah nggak lanjut masak makanan bergizi gratis. Loh, kok bisa ini? Aku tahu nih, ini pasti masalah pembayaran. Nah, betul banget, Don. Jadi mereka ini ternyata belum dibayar dari bulan Februari. Jadi udah 2 tahap pembayaran yang belum dibayar. Wah, ini mulai nih. Ini jangan-jangan ditilep. Saya nggak mau nuduh. Mendingan kita lihat aja informasinya langsung. Ini salah satu mitra dapur Badan Gizi Nasional yang menyediakan makanan bergizi gratis atau MBG untuk anak sekolah. Tapi kok sepi begini? Nggak ada kesibukan menyiapkan paket makanan seperti biasanya. Kenapa ya? Wah, ternyata ada masalah, sahabat. Pemilik usaha dapur ini stop operasi memasak karena belum dibayar sama sebuah yayasan yang ditunjuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Alasan yang paling ini, saya tidak menyampaikan invoice. Padahal di dalam perjanjian nggak ada saya tuh harus menyampaikan invoice atau apa. Kalaupun ada, itu kan uang saya ya, saya keluar. Masa saya nggak peduli sih atas uang saya untuk dibayar kalau nggak di... Saya udah ajak duduk bareng, ayo kita duduk bareng. Apa yang menjadi persyaratan BGN? Nggak mungkin saya mitra dapur, udah memperjuangkan orang uang saya gitu. Waduh, kacau, sahabat. Menurut pemilik usaha dapur, pembayaran tahap pertama seharusnya sudah dilakukan di bulan Februari dan dilanjutkan di tahap kedua di bulan Maret. Tapi nggak dibayar-bayar. Pemilik usaha catering ini pun melaporkan kasus ini ke polisi. Tapi yang paling penting sekarang kita mencoba untuk ke BGN apakah bisa difasilitasi masalah ini. Jadi tidak panjang lebar karena kan ini masih dalam lingkupnya. Artinya sudah melaporkan masalah ini ke Polres Jakarta Selatan ya? Dalam dugaannya apa laporannya? Tindak pidana penipuan dan penggelapan. Gara-gara pembayaran macet, pelaksanaan program MBG jadi tersendat. Kan proyek ini pakai uang pemilik usaha dulu. Dan untuk memasak, pemilik usaha harus keluar modal 950 juta rupiah. Bayangin, hampir 1 miliar untuk 3.500 pack makanan untuk para siswa. Belum lagi untuk membangun dapurnya. Yang kayak gini nih, uangnya lari kemana tuh? Ayo pemerintah, bagaimana nih pengawasannya? Jangan sampai ada bukti penggelapan dana nih. Dari Jakarta, Hendra Aryadi, RTV. Nah, berikutnya ini ada informasi yang lagi viral nih, Cia. Soal ambulans yang banyak kena tilang. Iya, bener banget nih, Don. Ini sampai-sampai ya, ada sopir yang bawa pasien darurat tuh gak beraniin robos lampu merah. Karena takut ditilang gitu loh. Nah, padahal kan ini ambulans ini punya hak prioritas nih. Mereka bisa terobos lampu merah, bisa lawan arah dan lewatin bahu jalan. Iya, makanya dari kejadian ini, polisi bakal mengevaluasi sistem etlingnya nih, Don. Gak pandang bulu, tilang elektronik atau etle menjaring siapa saja yang melakukan pelanggaran. Sampai-sampai sejumlah mobil ambulans juga kena tilang. Ada yang karena masuk jalur bus, ada juga yang menerobos lampu merah. Tapi gimana jadinya ya kalau ambulans tersebut lagi bawa pasien darurat? Masa iya kena tilang juga? Gara-gara sistem etle ini, seorang sopir ambulans yang sedang membawa pasien jadi nggak berani kan menerobos lampu merah. Menghindari etle daripada kena denda. Kejadian ini pun menuai banyak komentar dari warganet. Sebagian besar mengkritisi penilangan tersebut. Nyinyiran netizen bukan tanpa alasan ya sahabat.
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, di pasal 34-nya disebutkan bahwa ambulans termasuk dalam 7 kelompok pengguna jalan yang dibolehkan menerobos lampu merah, melawan arah, dan melalui bahu jalan. Terkait kejadian ini, Dirlantas Polda Metro Jaya pun akhirnya buka suara. Menurutnya, penerapan sistem tilang elektronik akan dievaluasi terutama untuk ambulan. Kita akan lihat masalahnya, ETLE ini, program ETLE sudah sangat lama. Pun demikian ditemukan ada permasalahan di tengah jalan, kita akan evaluasi, kita akan lihat informasi seperti apa yang sesungguhnya terjadi. Meski memiliki keistimewaan sebagai pengguna jalan, tidak semua pelanggaran sopir ambulans bisa dibenarkan ya sahabat. Seperti yang satu ini nih, yang lupa gunakan sabuk pengaman. Padahal kan ini penting banget demi keselamatan pengemudi dan pasien juga. Jangan juga ugal-ugalan dan pura-pura gunakan sirine di saat tidak mengangkut pasien. Dari Jakarta, Hendra Aryadi, RTV. Selanjutnya nih Don, masih cerita seputar tenaga kesehatan. Tapi yang ini bikin malu, ada oknum mesum yang mencoreng lagi sumpah profesi dokter. Nah ini kan kalau yang viral kemarin, oknum dokter yang ada di Bandung, Jawa Barat. Nah kali ini oknum dokter kandungan yang ada di Garut, Jawa Barat. Dan parahnya lagi, aksinya itu terekam CCTV. Ya, nah kejadian ini Don juga udah terjadi tuh beberapa bulan lalu Don. Dan si oknum dokter ini sudah tidak praktik lagi. Tapi ternyata katanya nih korbannya lebih dari 1 orang. Takut banget Don. Ngeri banget ya. Sekilas sih nggak ada yang aneh dari video CCTV ini. Hanya sekedar pemeriksaan kehamilan biasa dengan menggunakan ultrasonografi. Tapi tangan si dokter kenapa sampai masuk-masuk begitu ya? Dan pasiennya juga terlihat risih. Dan bener aja, ternyata video ini adalah salah satu bukti pelecehan seksual yang dilakukan MSF, oknum dokter kandungan yang praktek di Garut, Jawa Barat. Menurut keterangan, video ini terjadi tahun 2024 dan si dokter cabul ini sudah tidak praktek lagi di klinik tersebut. Tapi plang namanya masih terpampang di salah satu klinik yang didatangi polisi. Dari sebelumnya, dari bulan tahun ini sudah mulai tidak ini sih praktek tidak praktek lagi di sini. Praktek itu sudah terjadwal tidak khusus gitu. Jadi hanya hari-hari tertentu jadi tidak lagi. Dan pasien juga sudah bilang tidak praktek lagi di Garut karena memang beliau sudah tidak praktek di rumah sakit manapun juga. Polisi sudah menangkap dan meminta keterangan MSF terkait kasus pelecehan seksual ini. Polisi akan menggandeng Kementerian Kesehatan dalam penyelidikan kasus yang menyangkut tenaga kesehatan. Menanggapi kasus dokter cabul ini, Gubernur Jawa Barat meminta Ikatan Dokter mencabut gelar dokter yang bersangkutan. Dokter ada komite etiknya, ya berhentikan saja, cabut izin dokter. Kenapa harus susah? Ya cabut aja izin praktek dokternya. Dan bila perlu, perguruan tingginya yang meluluskan dokter itu mencabut gelar dokter. Saat ini sudah ada 2 korban yang melaporkan kasus asusila yang dilakukan MSF. Polisi juga membuka posko untuk menampung aduan korban lain. Dari Garut dan Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan RTV.